224. Semua aman. Selesai satu urusan. Lega hati Reiko ketika dia sudah menelpon Sandi. Dia tidak meng-cancel, hanya menunda waktunya dari siang hari ke sore hari. Aku rasa aku sudah sampai di sini lagi kok, gak akan lama, pikir Reiko sambil melangkah keluar dari lift. Dia tidak harus menunggu lama, 5 menitan helikopter yang akan membawanya sudah terlihat. Aku tidak mempermainkan siapa-siapa di sini. Aku yakin kok, seru Reiko yang merasa yakin dengan apa yang dia lakukan sambil melangkahkan kakinya naik ke helikopter. Jika kamu tidak mau datang bertemu keluargamu, ya sudah, tidak apa-apa, Reiko berbisik di dalam hatinya. Di saat yang bersamaan, telepon bergetar lagi di handphonenya. Saat itu juga, setelah melihat nama yang ada di telepon, Reiko segera mengangkatnya. Iya papa, Endra Adiwijaya yang menghubunginya, makanya tak mungkin Reiko mengabaikan telepon itu. Kamu mau ke Kendal? Wajar bukan kalau Endra tahu kemana tujuannya. Sudah dikatakan kalau Denny pasti akan memberitahukan semua kepadanya. Tentu saja mendengar ini, Reiko hanya tersenyum simpul. Iya papa, aku memang mau ke sana. Jadi sekarang kamu ingin membuat pernikahanmu dengan wanita itu menjadi pernikahan sesungguhnya? Papa ini ada-ada saja sih. Reiko membuang wajahnya ke jendela saat dia mengelak. Aku hanya memainkan peranku lebih sempurna, papa. Kamu membawanya ke ruangan itu. Kamu pikir aku tidak tahu? Tentu saja, rahasia di ruangan apartemen Reiko bukanlah suatu hal yang di luar pengawasan Endra. Dia sama saja seperti Adiwijaya yang punya akses tentang ruangan itu. Hanya keturunan Adiwijaya, hanya Endra, Adiwijaya, dan Lesmana yang tahu akses ini. Iya papa, sesuai dengan permintaan kakek. Dia meminta itu padamu di malam sebelum aku menikahi Aida. Tapi papa, ngomong-ngomong, kenapa mama tidak tahu soalan itu? Reiko tidak banyak memikirkan bumbu kalau bicara dengan papanya. Karena memang dia tidak harus banyak bersandiwara seperti yang dilakukannya kalau bicara dengan kakeknya. Lalu, sekarang rencanamu apa? Sayangnya, Endra tidak mau membahas yang ditanyakan Reiko. Dia lebih tertarik untuk tahu apa yang ada di dalam benak putranya tentang keberangkatannya ke Kendal. Papa pasti sudah tahu karena Denny pasti sudah cerita kan? Iya, tentu saja ini bukan sebuah rahasia. Yang papa lakukan, meminta ibunya untuk tidak memberitahukan tentang hubungan kami pada siapapun, pasti membuat mereka bertanya-tanya tentang pernikahan kami, dan aku tidak mau membuat masalah dengan kakek. Apalagi aku baru mendapatkan modal untuk BIA. Endra jadi paham sesuatu setelah Reiko bicara begini. Jadi semata-mata kamu berusaha untuk terlihat baik-baik saja dengannya. Setelah mendapatkan modal itu, supaya kakekmu tidak curiga dan dia tidak terlalu strict. Menyuruh Lesmana memperhatikan hubunganmu dengan Brigita, begitu? Itu papa tahu, dan aku tidak perlu menjelaskan apapun lagi pada papa kan? Selama di helikopter, Reiko memakai waktunya untuk bicara dengan Endra. Sebenarnya tidak boleh sih, tapi dia punya pengecualian khusus, sehingga dia bisa menelpon seperti sekarang. Baiklah, mainkan peranmu sebaik mungkin. Tapi kamu juga harus tahu isi ruangan itu sangat penting sekali untuk kita, dan karena dia sudah tahu di sana ada sesuatu, maka saat kamu berpisah dengannya, tempat itu harus dipindahkan. Iya papa, aku paham. Tapi papa, boleh aku cerita padamu sesuatu? Apa? Dia nampaknya gadis yang baik, dan dia sepertinya hanya ada dalam situasi yang salah saja bersama denganku, papa. Jawaban anaknya membuat Endra tertawa kecil, tanpa suara sebelum melanjutkan ucapannya. Jadi sekarang kamu sudah mulai tertarik padanya? Bukan tertarik, tapi kasihan, papa. Aku hanya tidak tega saja padanya, papa. Karena aku tidak mungkin mengganti Brigita dengan siapapun. Aku sangat mencintainya, dan aku sudah memulai dengannya lebih dulu. Lagi pula, tidak bisa dibandingkan dia dengan Brigita. Sebenarnya, keluarganya adalah keluarga yang cukup baik. Dan sebetulnya aku juga tidak tega sih bicara dengannya seperti saat pertama kali dia datang ke rumah kita. Tapi tetap kan, kita harus tegas
supaya dia tidak terlalu banyak berharap akan hubungannya denganmu. Dan memang waktu itu, aku juga sempat curiga pada Ratna. Apakah memang dia sudah buta, ingin menikahkan anaknya dengan anakku hanya untuk uang? Tapi memang aku dari dulu tidak pernah melihat cacatnya Ratna dan keluarganya yang selalu saja terlihat bersahaja. Dan mereka bukan orang yang suka mengejar uang sih. Aku masih belum bisa memberikan gambaran pasti soal ini. Ada senyum getir dari Endra saat dia melanjutkan ucapannya. Justru akan lebih menyakitkan baginya kalau kita berbaik hati padanya, Reiko. Kalau kamu main perasaan, dia akan lebih sulit untuk melupakanmu dan kamu akan menyiksanya. Teruslah tegas padanya, walaupun kamu kasihan kasar padanya. Tapi justru ini adalah caramu untuk menolongnya, karena kamu tidak mencintainya. Tak ada jawaban dari Reiko ketika dia mendengar ini. Hanya hening di saat Endra justru tersenyum masam. Maafkan Papa, Reiko, tapi Aida itu anak baik-baik, dan Papa mengenal betul bagaimana ibunya Ratna, ayahnya Laksono, dan keluarganya. Jadi tolong dengarkan apa yang Papa katakan itu. Ini bagus untukmu, dan untuknya, karena saat kalian berpisah, tidak akan terlalu banyak chemistry di antara kalian. Papa, aku sudah sampai bandara. Nanti kita bicarakan lagi soal ini, dan aku juga mengerti apa yang harus aku lakukan padanya. Kamu tidak mau membicarakan tentangnya lebih lama denganku, bisik dalam hati Endra yang baru saja menaruh handphonenya. Sayang, kamu belum berangkat bekerja? Sebelum sedetik kemudian, seorang wanita sudah masuk ke dalam dan bertanya seperti ini dengan senyum di bibirnya. Belum, aku menelpon anakku dulu, Rika. Ada masalah kah? Istri Endra datang mendekat dan dia duduk berseberangan dengan suaminya. Dipisahkan meja kerja Endra. Aku hanya menanyakannya saja kenapa dia pergi ke Kendal. Senyum tipis pun muncul di bibir Rika setelah mendengar ucapan dari suaminya barusan. Jadi dia pergi bersama dengan wanita itu? Tidak, Aida tetap ada di apartemennya. Endra tentu saja tahu karena dia bisa mengawasi CCTV di luar apartemen Reiko dan anaknya berangkat sendirian. Jadi dia ke sana seorang diri. Dan kenapa Reiko ke Kendal? Istrinya ingin tahu. Untuk menyelamatkan hubungannya dengan Brigita dan membuat Romo tidak terlalu memperhatikannya. Endra hanya bicara sampai di sana. Lalu dia sudah berdiri sambil melihat jam tangannya. Aku berangkat dulu ya. Rika pun berdiri juga dan dia berjalan mendekat pada suaminya, merangkul tangan suaminya, dan mengantarkan ke depan rumah mereka tanpa bertanya apa-apa lagi. Hati-hati di jalan ya sayang. Terima kasih ya, aku berangkat dulu. Endra mengecup kening istrinya sebelum dia berbalik arah menuju ke mobilnya. Rika pun melambaikan tangannya di saat suaminya sudah menjauh. Tapi sayangnya, wanita itu tidak diam di situ saja. Dia sudah mengambil handphonenya. Jelaskan apa yang terjadi. Suamiku sudah pergi. Pesan itu dikirimkan oleh Rika pada seseorang. Sebelum teleponnya bergetar, dan saat itu Rika sudah masuk ke dalam ruang kerjanya yang berada berseberangan dengan ruang kerja suaminya. Tempat yang paling comfort untuknya tanpa ada seorang pun yang bisa mendengar apapun yang dibicarakannya di dalam. Jelaskan apa yang terjadi semuanya, Denny. Iya, Mbak Rika. Denny berani memanggil istri dari bosnya di kantor dengan sebutan Mbak, karena memang Denny adalah adik dari Rika. Dia adalah adik kandungnya dan memang bekerja sebagai tangan kanan Endra di kantornya. Denny adalah adik satu ayah dari Rika. Dan Riko memang tak tahu tentang hubungannya ini, hanya Endra yang tahu. Suaminya juga tak menjelaskan kepada Adi Wijaya atau Lesmana. Endra memang menyimpan banyak sekali rahasia. Makanya tak heran juga, Denny langsung menceritakan semua kepada kakaknya yang kini menatap kesal ke arah pintu ruang kerjanya. Jadi menurutmu, dia sudah memiliki rasa dengan wanita kampung itu? Saya nggak tahu, Mbak. Tapi setahu saya, dia tidak pernah menghubunginya juga selama di Abu Dhabi dan hanya menghubungi Nona Brigita. Rita pun manggut-manggut. Kalau begitu, aku harus memastikan sesuatu sekarang. Ucapnya dengan semua pemikiran yang ada di dalam benaknya di saat yang bersamaan. Apa ada lagi, Mbak, yang ingin ditanyakan? Untuk eksiden di Aurora Corporation, apa ini membuat masalah baru untukmu? Enggak, Mbak. Mereka menganggap ini kecelakaan biasa dan sepertinya tidak ada investigasi lebih lanjut dari pihak Aurora Corporation karena Raihan sudah mengganti rugi. Senyum Rika pun muncul sebelum dia bertanya lagi. Sayang sekali,
Padahal aku pengen banget itu jadi obstacle untuknya. Kalau ini menjadi masalah untuknya dan masuk media, pasti bisa membuat Adi Wijaya malu dan membuat masalah dengan jantungnya, bukan? Rika cemberut sebelum dia melanjutkan bicara lagi. Sudahlah. Dan untuk konsleting pabrik di Kudus, apa investigasinya aman dan tidak mengarah pada orang suruhanmu? Tidak, Mbak. Semuanya aman-aman saja. Karena saya yang disuruh untuk melakukan investigasi oleh Mas Endra. Jadi, Lesmana tidak ikut campur, apalagi dia sedang fokus untuk kesembuhan Romo Adi Wijaya. Senyum Rika pun muncul, walaupun dia merasa kesal juga. Padahal aku berharap dengan kebakaran di Kudus itu bisa membuat sakit jantungnya kamu dan dia mati.